keunikan pendidikan di Al-Baja itu apa sih, Zat? Berbicara pendidikan itu memang sangat luas dan sangat kompleks. Ya. Pendidikan itu bukan hanya untuk anak, pendidikan juga untuk orang tua. Betul. Jadi ketika ada anak-anak kita, misalkan orang tua yang dipondokkan, sebetulnya yang sedang belajar mondok, yang sedang mondok itu bukan anaknya saja, tapi orang tuanya. Pertama, ini yang membedakan pendidikan secara umum dan pendidikan pondok pesantren. Jadi ketika pendidikan yang berbasis pesantren, yang belajar itu anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Ini menjadi pembeda antara pendidikan yang sifatnya mungkin pulang pergi dengan yang mondok. Karena yang belajar itu dua-duanya, anaknya, orang tuanya. Karena ini connect sekali hati antara anak dengan orang tua. Makanya kalau orang tua yang memang, ini biasanya anak baru nih, ya kan, betul. yang orang tuanya masih sedih, nangis, itu secara itu tuh connect dengan anaknya. Kadang-kadang ketika masih orang tua kayak begitu, kadang-kadang anaknya juga masih suka nangis. Kerasa ya. Nah, makanya pendidikan ikhlas itu ada di situ. Bagaimana orang tua harus mengikhlaskan anak untuk belajar sambil mondok. Begitu juga anaknya, bagaimana anak itu belajar sudah lagi tidak di pangkuan dengan orang tuanya, tapi mereka harus benar-benar belajar mandiri. Nah, ini secara umum nih keunikan pendidikan yang berbasis pesantren. Terus yang kedua, khususnya di Al-Baja, keunikan yang paling sangat banyak dirasakan, tapi tidak secara tertulis, tidak secara terdokumentasikan, itu dihidangkan atau ditampilkan. Pendidikan karakter atau pendidikan kebiasaan. Nah, ini keunikan Al-Baja. Contoh, salah satu poin wajib yang memang harus dilakukan oleh santri Al-Baja. Biasanya Buya itu ketika akan mendekati perpulangan itu, nasihat Buya sangat sederhana, tapi sangat berpengaruh besar kepada orang-orang tua dan keluarga yang ada di rumah. Apa di antara nasihat Buya itu? Ketika kamu pulang di rumah, jangan sampai ada piring-piring atau gelas-gelas kotor dicuci oleh orang tua kalian. Tapi harus dicuci oleh kalian. Masya Allah. Sedangkan itu tidak ada di materi pendidikan. Tidak ada. Ya kan? Itu. Jangan sampai nanti ada ruangan kamar, ruangan tamu berantakan diberesi oleh orang tua kalian, tapi harus oleh kalian. Nah, ini pendidikan karakter. Kalau di pondok udah pasti mereka bangun tidur beresin, ini beresin, malah ada juga yang misalkan nyuci piring sendiri sendiri, walaupun nanti ada sistem piket dan lain sebagainya. Tapi nasihat gue ketika sebelum pulang tuh pasti itu dulu sampaikan. Nah, itu sangat berefek besar sekali buat orang tua.